Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Ibu Nastiti Novitasari MPD, yang kami banggakan kelompok 3 yang berjumlah 7 orang. Yang pertama ada Iqbal Aulia, yang kedua Arjun Mulsani, yang ketiga ada Syifa Holipah, yang keempat ada Dinar Wulansari, yang kelima ada Puji Fauziah, yang keenam ada Elsa Mariani, dan yang terakhir ada Deis Linda. Yang kami banggakan dan yang kami cintai yaitu mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika tahun 2021 Universitas Siliwangi. Di video kali ini kami akan membahas mengenai landasan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada pengertian landasan psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang keempat ada manfaat psikologi pendidikan. Yang kelima ada bentuk psikologi pendidikan. Yang selanjutnya ada implikasi psikologi dalam konsep pendidikan. Yang selanjutnya ada perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologi. Yang selanjutnya ada penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Dan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari ilmu pendidikan bagi calon guru. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat psikologi pendidikan yang akan dibahas atau dibacakan langsung oleh Elsa Mariani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sejarah singkat psikologi pendidikan. Pada masa awal perkembangannya, psikologi pendidikan belum dikenal orang. Namun, seiring perkembangan sains dan teknologi, banyak orang sudah mengenali psikologi pendidikan. Menurut David, pada tahun 1972, para ahli memandang bahwa Johann Friedrich Herbart adalah bapak psikologi pendidikan Herbartianisme yang merupakan seorang filsuf dan pengarang kenamaan yang lahir di Oldenburg, Jerman pada tanggal 4 Mei 1776. Pada usia 29 tahun, ia menjadi dosen filsafat di Göttingen dan mencapai puncak karirnya pada tahun 1809 ketika ia diangkat menjadi ketua jurusan filsafat di Königsberg pada sampai tahun 1833. Kemudian ia meninggal di Göttingen pada tanggal 14 Agustus 1841 dan nama Herbart diabadikan sebagai nama sebuah aliran psikologi yang disebut Herbartianisme pada tahun 1820-an. Konsep utama pemikiran Herbart ialah aperceptive mass, sebuah istilah yang khusus diperuntukkan bagi pengetahuan yang telah dimiliki individu. Dalam pandangannya, proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan-hubungan antara ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, konsep ini sampai sekarang masih digunakan secara luas dalam dunia pengajaran, yakni dengan istilah apersepsi sebagai salah satu tahapan dalam belajar mengajar. Dalam pandangan Herbart, mata pelajaran yang paling jitu untuk mengembangkan watak anak adalah sejarah. Kemudian, untuk pengajaran selanjutnya adalah ilmu-ilmu alam. Dan sebagai pelajaran akhir yang perlu diberikan pada anak adalah bidang-bidang studi formal seperti membaca, menulis, dan berhitung. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dari landasan psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psiko yang artinya roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos dapat diartikan ilmu. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi adalah ilmu yang konkret atau ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme dalam hubungan dengan lingkungannya. Adapun definisi psikologi menurut pakar pendidikan. Yang pertama, Arthur S. Reber, seorang guru besar psikologi pada Brooklyn College, University of New York City, University of British Columbia, Kanada, dan juga ada University of Innsbruck, Austria.
Dalam pandangannya, psikologi pendidikan adalah sebuah kedisiplinan ilmu pendidikan yang berkaitan dengan teori dan masalah kependidikan. 2. Sultan Muhammad dalam Sudarwan, Danim, mendefinisikan bahwa psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang perkembangan individu dalam lingkungan pendidikan untuk memahami, memprediksi, dan mengarahkan perilaku peserta didik bagi usaha pencapaian tujuan pendidikan dan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menurut The American People of Encyclopedia dalam Abdul Hadis dan Nur Hayati, bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam memecahkan persoalan pendidikan. Nah, dari definisi yang tiga tadi dapat disimpulkan gitu bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan memiliki 4 teori. Yang pertama, teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perbuatan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Yang kedua, classical conditioning theory. Classical conditioning theory merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Nah, teori ini juga memiliki tiga tahapan dengan pemberian stimulus baru pada masing-masing tahapannya. Yang tahap pertama yaitu before conditioning. Pada tahap ini, stimulus dari lingkungan yang mengeluarkan respon yang belum dipelajari dan terdapat respon yang tidak pernah terpikirkan. Contohnya, parfum dapat menimbulkan respon kebahagiaan. Untuk tahap kedua, yaitu during conditioning. Stimulus dari lingkungan tidak berespon berhubungan dengan stimulus yang sudah diketahui. Contohnya, parfum mungkin berkaitan dengan seseorang. Jadi, tidak berespon berhubungan dengan stimulus yang sudah diketahui. Nah, untuk tahap ketiga yaitu after conditioning. Terbentuknya respon yang baru. Contohnya, seseorang yang sebelumnya berkaitan dengan parfum yang harum menjadi memikat. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori Gestalt. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Dan disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Teori ini menjelaskan bagaimana persepsi visual bila terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek. Teori keempat, yaitu teori koneksionisme. Teori ini dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1878 sampai 1949 dan dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera, lalu memberikan respon dengan perilakunya. Asosiasi ini seperti hal disebut koneksi.
Teori yang kelima yaitu teori kognitif. Teori ini memiliki 4 prinsip dasar. Yang pertama, satu, siswa aktif untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan yang diberikan. Yang kedua, pengembangan pengetahuan tergantung terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Yang ketiga, belajar membangun pengalaman. Yang keempat, belajar merupakan perubahan struktur mental seseorang. Dan teori kognitif ini digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana, seperti menghafal nomor telepon. Manfaat psikologi pendidikan. Menurut para ahli psikologi di dunia, manfaat psikologi pendidikan bagi para pendidik yaitu yang pertama, peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar. Kedua, mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Ketiga, mengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Keempat, mengembangkan diri sendiri untuk menjadi manusia pembelajar dan dapat membagi ilmunya pada orang lain secara profesional. Kelima, mengetahui teknik-teknik yang tepat untuk memaksimalkan potensi belajar anak didik. Keenam, mampu menganalisis kekurangan dan kelebihan dalam metode belajar mengajar, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta berupaya untuk terus-menerus memperbaikinya. Sedangkan manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi para siswa didik, yang pertama, meningkatkan kemauan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Kedua, mengenali naluri dan potensi belajar. Ketiga, mengembangkan diri untuk menjadi manusia pembelajar. Keempat, bertekad untuk meningkatkan harkat dirinya lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mempelajari ilmu psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa individu secara umum dalam tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran ataupun belajar mengajar. Kedua, memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. Ketiga, memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajarannya secara efektif maupun optimal. Yang keempat, membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa dan siswi. Yang terakhir, membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna, sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai dengan tuntas 100%. Bentuk-bentuk psikologi pendidikan. Ada 3 bentuk psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologis perkembangan. Yang kedua, psikologis pembelajaran. Yang ketiga, psikologis sosial. Yang pertama yaitu psikologis perkembangan. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Yang pertama, pendekatan pertahapan. Yang kedua, pendekatan diferensial. Yang ketiga, pendekatan invasif. Pendekatan pertahapan yaitu perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Pada setiap tahapan memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan ciri-ciri pada tahapan-tahapan yang lainnya. Yang kedua, pendekatan diferensial. Pendekatan diferensial ini yaitu pendekatan dipandang individu-individu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Atas dasar ini, lalu orang-orang membuat kelompok-kelompok. Sehingga anak-anak yang memiliki kesamaan dijadikan satu kelompok. Maka terjadilah kelompok berdasarkan jenis kelamin, kemampuan intelek, bakat, ras, status sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan invasif.
Pendekatan insiatif ini yaitu pendekatan berusaha melihat karakteristik setiap individu. Dapat saja disebut sebagai pendekatan individual dengan melihat perkembangan seseorang secara individual. Yang kedua yaitu psikologi pembelajaran. Psikologi pembelajaran menurut Pidarta yaitu belajar adalah perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil pengalaman, bukan hasil perkembangan, pengaruh obat, dan kecelakaan, dan bisa melaksanakannya pada pengetahuan lain serta mampu mengomunikasikan kepada orang lain. Ada sejumlah prinsip belajar menurut Gens. Yang pertama, kontiguitas. Kontiguitas ini memberikan situasi atau materi yang mirip dengan harapan pendidik tentang respon anak yang diharapkan dengan beberapa kali secara berturut-turut. Yang kedua, pengulangan. Pengulangan ini yaitu situasi dan respon anak diulang-ulang atau dipraktikkan agar belajar lebih sempurna dan lebih diingat. Yang ketiga, penguatan. Dengan penguatan ini, respon yang benar misalnya diberi hadiah untuk mempertahankan dan menguatkan respon itu. Yang keempat, memberikan motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kelima, tersedia materi pembelajaran yang lengkap untuk memancing aktivitas anak-anak dalam belajar. Yang keenam, aspek-aspek jiwa anak harus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam pengajar. Yang ketiga yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial menurut Hodder yaitu psikologi yang mempelajari psikologi seseorang di masyarakat, yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Pembentukan kesan pertama terhadap orang lain memiliki 3 kunci utama, yaitu yang pertama kepribadian orang itu. Mungkin kita pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya, atau cerita-cerita yang mirip dengan orang itu, terutama tentang kepribadiannya. Yang kedua, perilaku orang itu, yaitu ketika melihat perilaku orang itu setelah berhadapan, maka hubungkan dengan cerita-cerita yang pernah didengar. Yang ketiga, latar belakang situasi. Latar belakang situasi ini yaitu kedua data di atas kemudian dikaitkan dengan situasi pada waktu itu. Maka dari kombinasi ketiga dan itu akan keluarlah kesan pertama tentang orang itu. Implikasi kepada konsep pendidikan yaitu psikologi perkembangan yang bersifat umum, yang berorientasi pada afeksi dan pada kognisi. Semuanya memberi petunjuk pada pendidik serta bagaimana membina anak-anak agar mereka mau belajar dengan sukarela. Yang poin pertama yaitu psikologi belajar. Yang ke-1, klasik. Disiplin mental bermanfaat untuk menghafal perkalian dan melatih soal-soal serta aktualisasi diri. Yang kedua, behavioris. Bermanfaat atau cocok untuk membentuk perilaku nyata seperti mau menyumbang, giat bekerja, gemar bernyanyi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kognisi. Cocok untuk mempelajari materi-materi pelajaran yang lebih rumit yang membutuhkan pemahaman untuk memecahkan masalah dan untuk berkreasi menciptakan ide baru. Yang poin kedua adalah psikologi sosial. Yang pertama, persepsi diri atau konsep tentang diri sendiri ternyata bersumber dari perilaku yang overt dan persepsi kita terhadap lingkungan dan banyak dipengaruhi oleh sikap serta perasaan kita. Yang kedua, pembentukan sikap diri secara alami dikondisi dan meniru sikap para tokoh. Pendidik perlu membentuk sikap anak yang positif dalam banyak hal. Yang ketiga, sama halnya dengan sikap, motivasi peserta didik juga perlu dikembangkan pada saat yang memungkinkan. Yang keempat, pemenuhan minat dan kebutuhannya. Yang kelima, tugas-tugas yang menantang. Dan yang keenam, menanamkan harapan yang sukses dengan cara sering memberikan pengalaman sukses. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologi. Perkembangan peserta didik sebagai landasan psikologi. Peserta didik selalu berada dalam proses perubahan,
baik karena pertumbuhan maupun karena perkembangan. Pertumbuhan terutama karena pengaruh faktor internal sebagai akibat kematangan dan proses pendewasaan. Sedangkan perkembangan terutama karena pengaruh lingkungan. Kedua hal tersebut sebenarnya hanya dapat dibedakan, namun tak dapat dipisahkan. Karena itu, perubahan peserta didik tersebut dapat disebut sebagai tumbuh kembang manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor keturunan atau hereditas, faktor lingkungan, faktor proses perkembangan itu sendiri, serta hal-hal lain sebagai anugerah. Nah, prinsip perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu bahwa perkembangan kepribadian mencakup aspek behavioral maupun aspek motivasional. Yang kedua, bahwa kepribadian mengalami perkembangan yang terus-menerus dan tidak terputus-putus, meskipun pada suatu periode tertentu akan mengalami perkembangan yang cepat dibandingkan dengan periode lainnya. Nah, hasil perkembangan pada periode tertentu akan menjadi landasan bagi perkembangan periode berikutnya. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan informal di keluarga serta pendidikan prasekolah. Sedang bagi guru di sekolah, hal ini berarti bahwa demi pemahaman kepribadian peserta didik tertentu diperlukan kerjasama yang erat dengan orang tua peserta didik yang bersangkutan. Dan dengan demikian dapat membantu perkembangan kepribadian siswa yang bersangkutan atas dasar hasil perkembangan yang telah terjadi di keluarga. Selanjutnya yaitu penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia saat ini. Landasan psikologis merupakan landasan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat dikatakan ketika pendidikan diselenggarakan tanpa memperhatikan aspek psikologis sebagai landasannya, maka penyelenggaraan pendidikan tidak akan tepat sasaran sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing peserta didik yang berbeda satu dengan lainnya. Mengenai penerapan landasan psikologis dalam pendidikan di Indonesia, nampaknya sudah menunjukkan hal yang menggembirakan. Kurikulum pendidikan Indonesia yang terbaru saat ini, yang sedang gencar dilaksanakan yaitu kurikulum 2013, berdasarkan penyampaian dari pelopor munculnya kurikulum baru ini, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Musliar Kasim, MS, yang merupakan Mendikbud Nasional Indonesia bidang pendidikan, ternyata banyak aspek psikologis yang menjadi perhatian sehingga muncullah kurikulum 2013 ini. Nah, pada akhirnya telah mencapai masa pelaksanaan yang disambut dengan berbagai respon dari berbagai kalangan. Namun, kebanyakan respon yang muncul ialah respon positif, karena dinilai positif dalam pengembangan peserta didik untuk menjadi insan yang kreatif, aktif, produktif, dan berkarakter. Nah, dengan kurikulum baru ini, peserta didik juga tidak akan lagi merasakan beban psikologis karena harus mempelajari banyak mata pelajaran yang kebanyakan dipelajari dengan metode menghafal diselingi banyak tugas atau PR. Nah, kemudian banyaknya buku pelajaran yang harus dibawa ke sekolah yang berpengaruh pula pada kondisi fisik berupa kelelahan dan lainnya. Hal yang sangat baik dari penerapan kurikulum baru ini juga, yaitu sangat memperhatikan aspek perbedaan potensi dan perkembangan peserta didik, sehingga pendidikan diharapkan akan tepat sasaran bagi setiap peserta didik untuk menjadikan mereka anak negeri yang berkualitas dan berkompeten pada beragam. Yang terakhir yaitu manfaat mempelajari ilmu psikologi pendidikan bagi calon guru. Nah, manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi guru dan calon guru ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran, di mana harus bisa memahami perbedaan individu atau peserta didik, penciptaan iklim belajar yang kondusif di kelas, pemilihan strategi dan metode pembelajaran, memberikan bimbingan kepada peserta didik dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu untuk penerapan prinsip-prinsip belajar mengajar, di mana harus bisa menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pembelajaran. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan psikologi pendidikan berperan dalam membantu guru untuk merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai landasan psikologi pendidikan telah kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.